Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa na'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-1077 tentang anjuran berbuka puasa dengan kurma jika tidak didapati maka dengan air. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat fa in lam takun rutabatun fatamarat fa in lam takun tamaratun hasawatin min ma. Abu Dawud wa Tirmidzi bisnadin hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan beberapa biji kurma muda. Beberapa biji kurma muda, rutab. Maka jika tidak ada kurma muda, maka dengan kurma yang matang, tamr. Kalau rutab kurma muda, kalau sudah kurma matang namanya tamr. Jika tidak ada kurma, maka beliau pun minum beberapa teguk air saja. Ikhwani rahimani rahimakumullah, maka alangkah indahnya kalau sunnah ini kita ikuti, ya, kita pegang agar kita tercatat sebagai ahlus sunnah wal jamaah dengan sebenar-benarnya. Paling tidak dimulai dari perkara yang ringan. Nabi itu kalau mau berbuka ya sebelum sholat maghrib, tapi hanya sekedar beberapa butir kurma, kalau tidak ada seteguk atau beberapa teguk air putih. Kita mengistilahkan dengan istilah takjil, menyegerakan. Kemudian barulah setelah sholat maghrib bisa dilanjutkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita terlalu banyak ya fokusnya ke berbuka sebelum sholat maghrib sudah gaspol. Ya, beberapa piring sudah dihabiskan, kadang-kadang masbuk. Setiap sholat maghrib di bulan Ramadan telat karena ngurusi buko. Nah, ini tidak dianjurkan. Ya, Nabi itu ngajari kita semacam ini agar kita tetap ya pahala berbukanya, pahala puasanya dapat, pahala soft pertama pun tidak masbuk juga didapat. Ikhwani rahimani rahimakumullah, kemudian anjuran memberi makan orang-orang yang puasa untuk berbuka. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Majah Ibnu Hibban bi isnadin sahih. Dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya, mendapatkan pahala puasa orang yang diberi makan, diberi berbuka itu. Namun itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Yang berpuasa sempurna pahalanya, yang memberi makan pun, memberi berbuka itu mendapatkan pahala sebagian pahala dia, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi memberi makan berbuka itu berarti double jemaah. Pahalanya double kalau satu orang. Nah, kalau memberi makan 10 orang, memberi sahur 20 orang, memberi sahur berbuka 1000 orang. Ustaz, apa ada orang ngasih makan sahur, makan berbuka itu sampai 1000 orang? Ada. Disebutlah nama Syekh Sulaiman Ar-Rajihi rahimahullah.
seorang yang dermawan, yang terkenal kedermawanannya. Allah taqabbal minhu, semoga Allah menerima amal beliau yang setiap tahun saja menghajikan 1000 orang setiap tahun jamaah. Beliau melalui yayasannya, muasasahnya dia, beliau menghajikan 1000 orang. Termasuk Al-Fakir pun mendapatkan kebaikan beliau haji dari muasasah beliau melalui kedutaan Saudi. Kemudian setiap Ramadan beliau punya kebun yang terkenal di Arab Saudi. Bahkan kebun yang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan swasta milik beliau. Beliau sedekahkan jemaah kontainer-kontaineran, bukan 1000 orang lagi, itu bisa jadi ratusan ribu, mungkin bisa jadi jutaan. Setiap harinya orang yang berbuka dengan kurma beliau. Maka wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita berhusnudzon, tentu harapan beliau adalah meraih surga Allah Ta'ala, mempersiapkan bekal kematian dengan cara yang terbaik. Potensi yang dimiliki harta semua diobral untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan beliau mengatakan dalam sebuah wawancara, beliau ingin menghadap Allah hanya membawa satu tup gomis pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan itu dilakukan jemaah. Sering kita sampaikan pada antum, beliau menyerahkan semua hartanya kepada anak-anaknya untuk dikelola yayasan-yayasan kebaikan, yayasan sosial. Dan beliau mempunyai membangun masjid yang sangat besar kota Riyadh kalau saya tidak salah, namanya Masjid Khadijah kalau saya tidak salah ya. Itu bahkan disebutkan masjid terbesar ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya masjidnya Syekh Sulaiman Ar-Rajahi. Bahkan beliau juga punya bank Rajahi yang informasi yang sampai bahwa bank itu tidak memperlakukan bunga, tidak memperlakukan riba sama sekali. Luar biasa ini orang, Masya Allah. Dia pernah masuk ke Forbes sebagai orang yang terkaya ke-20 di dunia. Ikhwani rahimani rahimakumullah, namun beliau tidak terkecoh dengan hartanya, tidak tertipu dengan dunia dan hartanya. Beliau justru menggunakan hartanya, dunianya untuk menggapai akhiratnya. Luar biasa. Bisa kita sebut tipe Utsman bin Affan abad ini. Ya, Utsman bin Affan abad ini. Oleh karenanya nanti Ramadan jamaah maksimalkan. Kalau yang punya uang banyak, pirang masjid itu ijenono bila perlu. Ya, setiap masjid 100 bungkus dari saya. Ya, ada 5 masjid, 10 masjid setiap hari. Belum tentu kita ketemu Ramadan yang berikutnya. Jadi tidak ada lagi kemudian kita menyia-nyiakan usia kita sisa-sisa ini dengan malas-malas dalam beramal soleh. Barakallahu fikum. Wallahil azim, ini nasihat untuk anak pribadi wabil khusus, kemudian secara umum untuk antum semuanya, agar kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga itu tidak boleh nyantai, harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, Allah mengadakan musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Anda dengar fulan biru ngeimangan dene musola lagi berbuka 100, aku 200 di masjid kono. Ya, itu dia azam sendiri, tidak usah diumumkan sama wong. Jadi ini makna musabaqah, berlomba-lomba, tidak mau kalah dia. Para sahabat bukankah begitu jamaah? Begitu sahabat itu. Sampai Umar itu ngaku kalah sama Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan beramal soleh, tidak pernah bisa menyalip Abu Bakar As-Siddiq. Musabaqah, sekali bersahabat aja yang sudah radhiyallahu anhum ajma'in masih berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.